Pak izin, Bapak dari Dewan Ekonomi Nasional, Pak ya. Oke, saya menarik tadi yang Bapak paparkan tentang konsep yang dari orang Tiongkok yang stay di Amerika, Pak ya. Nah, coba kalau saya ini kan untuk Indonesia, Pak ya, relevansi untuk Indonesia kan hari ini adanya UU Ciptaker, Pak ya, dan mendorong terjadinya gig ekonomi. Gig ekonomi, GIG ekonomik. Nah itu Pak, GIG ekonomi ini kan ya kami pun terdampak. Pekerja media sangat terdampak hari ini. Yang karyawan tetap mungkin yang karyawan lama. Semua ya karena itu kan fenomena dari GIG ekonomi itu pun munculnya banyak startup dan itu semua hanya menubuhkan pekerja informal. Nah, tadi menarik dengan dikorelasikan dengan masalah Kuningan, masalah pengangguran dan kemiskinan, dan ini pun lebih memperkeruh adanya ya sebab dari kemiskinan struktural itu kan ya Bapak lebih paham Pak ya, dan ditambah adanya GIG kan lebih komplikasi gitu Pak. Jadi gimana Pak untuk mungkin ada formula khusus dari Bapak untuk agar ya paling tidak dalam kami sebenarnya pekerja media lah dalam menghadapi GIG ekonomik ini jaminan perlindungan sosial masih tetap dapat gitu. Karena itu pun kan freelance nggak mungkin kan. Ya itu memang masalah kita yang utama. Jadi selama 6 tahun terakhir setelah COVID itu kesempatan kerja formal yang hilang itu sekitar 6 juta per tahun. Jadi seharusnya orang-orang yang dari itu sumbernya di gig ekonomi. Dan itu terjadi memang banyak dulu pas mulainya Gojek di tahun 2013 ya di 2013-an itu meningkat. Tapi akhirnya bukan ke sektor itu aja, ke sektor semua. Tapi intinya adalah menurut saya itu ada perkembangan positifnya tapi sedikit. Perkembangan positifnya berarti gig ekonomi dalam arti positif itu artinya kebebasan orang berkreasi dan lain-lain. Kan biasanya kan namanya juga gig kan. Gig itu kan biasanya konotasinya dengan orang-orang yang main band gitu. Sehingga dia bayarannya juga asal gitu atau self employed. Tapi kalau gig ekonomi yang sekarang itu nampaknya gig ekonomi yang tidak terproteksi. Jadi ya saya ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang melemah selama beberapa 5 tahun terakhir. Jadi bukan karena tren baru, maaf menurut saya. Ya, fenomena gig ekonomi bukan karena tren baru, tapi karena kondisi ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja formal memang sedang melemah kondisinya. Gitu. Itu datanya yang bilang begitu. Jadi ini bukan policy, bukan kebijakan, bukan tren, tapi memang kondisi ekonomi kita dalam menciptakan pekerjaan layak itu memang sedang melemah. Menarik, saya garis bawahi. Kondisi ekonomi sedang melemah dalam menciptakan pekerjaan layak. Pengangguran bukan masalah di Indonesia, ya. Tapi karena pengangguran itu turun terus. Nah, itu yang semua. Ya, problemnya apa? Pengangguran itu definisinya apa? Tahu nggak? Yeah. Kalau orang tidak bekerja selama 1 jam dalam 1 minggu terakhir, itu nggak nganggur. Nah, gimana? Di Indonesia, kalau di luar negeri, di luar negeri penganggurannya lebih tinggi, tahu nggak? Daripada di Indonesia. Kenapa? Karena mereka kalau menganggur masih bisa hidup. Karena diproteksi oleh negara, dibayarin segala macam. Di Indonesia menganggur mati kita. Makanya harus apapun dilakukan agar tidak nganggur. Walaupun gajinya misalkan gaji sehari padahal kerja sebulan. Tapi tetap oleh BPS didefinisikan kamu nggak nganggur. Definisi miskin pun BPS yang itu penghasilan 16.000. Masalah lagi. Ini kita masih bicara pengangguran, bukan kemiskinan. Nah, oleh karena itu kalau harusnya kita jangan hanya melihat angka pengangguran, tapi angka kerjaan berkualitas. Itu datanya ada formalitas. Dan formalitas kita tuh setelah COVID kan turun. Sekarang tuh belum recover, belum pulih. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi kita pulih, mungkin dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi oke, tapi dari segi penciptaan kerja, lapangan kerja belum pulih. Gitu loh. Jadi mungkin pesan saya itu saja. Fenomena gig ekonomi yang ada sekarang itu bukan tren baru, bukan akibat policy, bukan, karena kondisi kita dalam menciptakan pekerjaan yang layak lagi lemah aja gitu. Pertumbuhan ekonominya itu misalkan yang tinggi 5% itu dari mana? Dari tambang, dari hilirisasi tambang, bukan dari misalkan penciptaan pabrik baru atau sektor, bukan. Itu problemnya intinya. Exactly, Pak. Tadi was one question. Please. Pak, tadi Bapak bicara dampak
pandemi belum pulih ya. Boleh. Sekarang dipukul lagi oleh efisiensi dan udah banyak usaha bisnis yang paling ketara di sini sih sektor perhotelan yang hancur. Nah, apa nih dari Bapak ada formula yang Kalau dikaitkan pemulihannya? kalau dikaitkan dengan efisiensi, itu kita harus lihat secara hati-hati ya. Karena efisiensi niatnya baik, itu satu. Terus efisiensi itu kan pemerintah, ya. Pemerintah itu dalam aktivitas ekonomi kita hanya menyumbang 20-an% dari aktivitas ekonomi gitu. Jadi kita jangan sedikit-sedikit pemerintah. Justru ekonomi aktivitas kita itu harus lebih banyak bersumber dari non pemerintah, swasta, inovasi. Jadi kalau yang menjerit dengan efisiensi itu pasti sektor yang sangat terkait dengan pemerintahan gitu loh. Karena efisiensi kan pemerintahan. Jadi tidak semua ini cuma pemerintahan untuk melakukan efisiensi anggaran gitu loh, itu masalahnya. Jadi memang itu akan sektor pariwisata, kalau sektor jurnalisme kayaknya nggak kepengaruhan efisiensi kali ya. Terdampak dong. Kenapa? Kok iklan hilang, Pak? Oh iya, oke. Iklan pemerintah. Nyawa kita loh. Iklan pemerintah, tapi kalau iklan swasta kan enggak. Kan ketika korporasinya juga terdampak, Ya, berarti itu bukan salah efisiensi. kue kita yang mungkin tadinya Betul, spasi tapi- jadi betul. Betul, tapi bukan salah efisiensi itu. Karena efisiensi, karena kan jurnalisme juga bukan hanya tergantung pemerintah. Tetapi kan yang namanya efisiensi itu bukan mengurangi uang beredar di masyarakat loh. Ya, itu perlu kita pahami. Tapi mengalihkan peredarannya dari belanja ke A, belanja ke B. Gitu. Nah, itu problemnya. Jadi kalaupun itu ada isu, isunya adalah misalkan kita terlalu fokus ke MBG, tetapi MBG-nya pelan. Sekarang itu kan uang tuh banyak dialihkan ke MBG sekitar 170 triliun. Tetapi baru spend mungkin 15% atau 20%. Sisanya belum dibelanjakan. Berarti belum ada uang mengalir ke dalam perekonomian. closing untuk Kuningan apa, Pak? Jurus apa yang harus ditempuh nih? Kuningan mempunyai modal yang kuat menurut saya ya. Apa? Benar tadi itu. Dua ya. Alamnya subur untuk pertanian saya lihat kan. Kenapa tadi? Tadi saya tanya, kenapa sawah di sini bisa sampai 6 tahun per hektar? Kita rata-rata nasional 5, hampir mendekati Tiongkok 7. Ternyata saya tanya, tanahnya subur, airnya banyak. Itu kan comparative advantage. Pertanian berarti itu harus dijaga dan lebih optimalkan. Karena satu lagi ya, pertanian itu sekarang bisa jadi primadona karena manufacturing industri lagi kolaps. Kalau kita ke jasa agak berat. Dan jasa itu kembali pasarnya terbatas gitu ya. Nah gitu. Jadi menurut saya itu unggulan saya. Kalau ini tidak dioptimalkan sayang, dan saya pikir ini banyak. Satu. Terus kedua apa? Menurut saya SDM-nya. Culture orang Kuningan, saya lihat, mungkin saya anekdotal ya, saya pernah melihat orang-orang yang saya kenal itu sangat progresif dan dinamis. Saya lihat tuh Kuningan kayak gitu. Saya banget tuh lihat ibu-ibu kan, semua gitu dan lain-lain. Saya lihat culture-nya gitu. Nah, itu kalau dikombinasikan kekuatan alam dan kekuatan dinamika SDM-nya, wah itu ini saya positif, saya optimis ya. Saya pengen sering-sering main ke sini, saya pengen lihat sendiri dinamikanya. Gitu. Baik, Bapak. Iya.